Ini sangat menyedihkan. Dia diseret oleh monster-monster ini selama 3 hari 3 malam. Tiba-tiba monster ini mencium sesuatu. Dia menjatuhkannya ke tanah. Ternyata monster lain sudah mati. Dia berjalan mendekat dan menepuk temannya. Mary mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dan monster itu juga tahu dan dengan panik mengejar di belakang. Wanita itu berlari ke sebuah gua. Dia dengan hati-hati memasuki tangki air. Tapi monster itu juga menciumnya dan menemukannya di sana. Dia pikir dia telah melarikan diri sehingga dia berteriak dengan keras. Tapi dia masih tidak mau menyerah. Cakar besarnya melewati kepalanya. Tiba-tiba dia berhenti sejenak. Memutar kepalanya untuk melihat ke belakang dan mencium. Lalu perlahan berjalan ke arahnya. Mary sangat ketakutan. Tetapi pada detik berikutnya danau itu kosong. Dia menggunakan tombak untuk menyelidiki danau. Tapi dia tidak bisa menemukan Mary. Melihat itu, monster itu langsung menyelam ke dalam air dan memulai pencariannya. Tapi dia tidak menyadarinya. Pada saat ini seseorang perlahan muncul dari belakang. Orang ini adalah Mary. Dia sekarang dengan sepenuh hati ingin membunuhnya. Akhirnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendarat. Hebatnya, dia bisa melawannya. Di sini, Sock dan Brother Beard yang tersebar oleh kegelapan. Temukan penginapan dan rencanakan untuk beristirahat. Tapi saat malam tiba, Sock menemukan istri pemilik penginapan untuk berbicara bersama. Tepat ketika keduanya hendak bertindak, Sock menghindar darinya. Saat ini, sang induk tidak senang. Dia pergi ke pintu dan menutupnya. Detik berikutnya, menyebut nama Mary. Sock tercengang. Karena dia dan sang induk semang baru mengenalnya kurang dari 2 jam. Bagaimana dia bisa tahu bahwa teman baiknya Mary? Tapi Sock masih bereaksi. Sebuah pisau diarahkan ke dirinya sendiri. Dia pergi dan mengetuk jendela. Menyeret saudara Jenggot pergi. Tapi Nyonya sangat akrab dengan hutan bambu ini. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia bertemu mereka lagi. Sock sangat penasaran. Siapa dia, kenapa dia ingin menangkapnya? Ternyata Nyonya memimpikannya Sock dan yang lainnya dalam mimpinya. Dia juga tahu bahwa salah satunya adalah reinkarnasi dari naga sungguhan. 3000 tahun yang lalu, seorang nelayan membawa naga asli untuk menemui Kaisar Kegelapan. Tidak butuh waktu lama bagi pria dari rakyat jelata untuk menjadi seorang kaisar. Dan sekarang seorang Nyonya juga ingin membawa naga asli ke kegelapan kaisar. Dengan begitu dia bisa berubah dari murai menjadi phoenix. Dia juga tahu bahwa dia sendiri bukan tandingan keduanya. Jadi dia menghubungi orang bermata satu untuk membantunya. Sangat cepat dia akan datang. Tapi dalam sedetik, sebuah pisau telah menembus leher Nyonyanya. Pembantu ini adalah orang tua yang misterius. Di sini ketiganya Lisa bertemu seorang kenalan damai. Orang ini juga seorang veteran. Dia mengklaim bahwa dia akan menangkap pria yang bereinkarnasi sebagai naga. Tapi orang ini belum pernah dilihat Lisa. Jadi siapa dia? Mengapa dia ingin menjadi naga sungguhan? Orang ini terlalu galak mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghancurkan seluruh kekaisaran. Keduanya melemparkan tombak mereka dengan keras. Dan pria itu hanya sedikit menggerakkan jari kelingkingnya. Tombak itu ditembak oleh kejutan instan. Ini lucu, kekuatan fana. Bagaimana itu bisa dikalahkan dengan kekuatan tertinggi seperti itu? Dalam waktu kurang dari 3 menit, seluruh keluarga orang itu langsung dikalahkan oleh naga palsu. Bahkan G harus menyerah padanya. Setelah dia mendengarnya di Menara Putih, dia mengirim 7 divisi untuk mengalahkan naga palsu itu. Sekarang, kedua penyihir itu akan membawa naga palsu itu ke Menara Putih. Tapi kekuatan naga palsu itu sangat hebat. Selama waktu ini, dibutuhkan setidaknya 2 penyihir dalam posisi tetap untuk menekannya. Tiba-tiba Sanmon merasa ada yang tidak beres. Orang-orang di luar panik dengan apa yang mereka lihat. Melihat panah yang tak terhitung jumlahnya di langit terbang lurus ke arah mereka. Kedua penyihir itu tidak panik sama sekali, dia melipat tangannya menjadi bentuk.
Dan saat ribuan anak panah ditembak jatuh, garis tebal yang tajam. Semua anak panah berhenti sejenak. Dan Mary di gua yang masih memeriksa situasi. Tidak ada yang bisa mengalahkan 7 penyihir ketika mereka bergabung. Tapi dalam 1 detik, seluruh kusen pintu besi diterbangkan oleh naga palsu itu. Seorang Raja Iblis benar-benar mendapatkan kebebasannya. Lisa merasa tidak normal, berlari untuk memeriksa. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan naga palsu. Jadi dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya untuk mendapatkan perhatiannya. Seorang penyihir mengambil kesempatan untuk menyerang. Sebuah ledakan bergema dengan penerbangan 6,66 meter. Kemudian ketiga penyihir bersama-sama melakukan pemenjaraan. Ingin menekan naga ini lagi. Dan naga itu tidak bergerak sama sekali. Dia mengubah 2 kabut hitam menjadi 2 tusukan. Sanmo melihatnya. Mereka berdua dikirim terbang oleh 2 tusukan itu. Pukulan kuat, seorang master dari Northwest datang. Saat ini, penjaga Sanmon telah tiba. Sepertinya sumpahnya diberikan kepada naga yang sekarat. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Dia mengertakkan gigi dan melangkah maju. 1 lompatan. 2 kapak menebas beberapa kali ke tubuh naga palsu itu. Tapi kedua kapak itu terpental kembali. Melukai semua orang yang hadir.